semuanya. Halo. Oke, selamat datang di Our Last Step for Eskalasi Interview. Kalian dari departemen apa? Kami dari Departemen Adkesma. Dan juga udah kenal nih satu persatu dari namanya siapa dan posisinya apa. Boleh juga dari Kadepnya dulu ya. Aku Raisya, aku sebagai Kepala Departemen Adkesma. Aku Razan selaku Wakil Kepala Departemen Adkesma. Aku Kartika sebagai staf. Aku Aisyah sebagai staf. Aku Kalisa sebagai staf. Aku Sylvie sebagai staf juga. Aku Mida sebagai Eksis Awardee. Aku Nadine sebagai Eksis Awardee. Aku Frida sebagai staf. Halo, aku Bayu sebagai staf. Halo, aku Razan sebagai staf. Halo, aku Ojan sebagai Eksis Awardee. Halo, aku Merly sebagai staf. Halo, aku Sylvia sebagai staf. Sekarang aku mau nanya nih, jadi gimana perasaannya udah 1 tahun Lebih ke ya capek ada, seneng ada, tai juga ada, dan lain sebagainya lah. Capek sih karena nggak berhenti aja, kayak kita kan Adkesma ya, kita teman-teman libur tuh kita masih jalan, jadi jujur capeknya kerasa banget sih. Kalau dari aku jujur lega. Sama sih, lega lah rasanya. Kita sebagai awardee jujur seneng banget. Apalagi di Adkesma ini kayak kakak-kakaknya pada baik banget. Terus kita juga ngerasa kayak pengalaman di sini seru banget sih. Apalagi DBD kemarin. Aku sekarang pengen tahu dong, program kalian tuh ada apa aja sih? Kadepnya mana Pak Kadep? Ada mungkin ada SGTC, ada DBD, ada Forkesma, ada Safari juga, ada FEB Care Center, FEB Care Center, dan ya lain sebagainya. Dari semua program yang disebutin, kira-kira menurut kalian semua nih, apa yang paling berkesan? Mungkin DBD ya, karena dia semua staff terlibat di situ juga. Jadi banyak chaosnya, persiapan juga lumayan lama di segi pre-eventnya, eventnya, dan pas pelaksanaannya pun sempat memuaskan, tapi ada kalanya di DB2 mungkin cukup kurang memuaskan sih. Kira-kira first impression kalian untuk kadep kalian dan wakadep kalian itu apa? Teraisa kadepnya itu baik banget. Kalau Razan nggak tahu apa ya. Iya, dia jahat. Kalau dari aku sebagai Eksis Awardee sih, kalau sama Teh Raisa aku udah kenal, soalnya kan di awal masuk ke Unpad ini kan diurusnya sama Teh Raisa juga. Aku sering chatan juga. Terus kalau sama Kang Razan jujur takut gitu. Bukan Kang Razan yang kecil, Kang Razan yang ini. Aku sebenarnya awalnya takut, cuman kalau udah diajak ngobrol, oke. First impression aku ke Teh Raisa tuh baik banget sama cantik banget. Terus kalau ke Kang Razan awalnya di first meet tuh kayak dia kelihatannya diem, tapi ternyata ya ngelihat Teh Raisa tuh dulu baik banget. Terus ternyata dia juga sabar banget. Suka buat Razan karena kita udah kenal cukup lama, jadi ya udah aja. Mungkin kalau buat Teh Raisa, awalnya ngeliat tuh kayak cuek, tapi ternyata orangnya fun. Kalau untuk Razan, nggak tahu sih kalau untuk Razan ini gimana. Itu bisa, tapi ya Razan cukup baik lah orangnya sebagai wakadip ini. Tera itu orangnya care banget, orangnya emang baik. Kalau untuk Razan nih sebagai wakadip sebenarnya dia baik, cuman ngerokoknya sepur banget gitu, sering dipalakin gitu. Untuk Teh Raisa orangnya baik banget, terus ya apa yang udah dibilang sama teman-teman aku tadi setuju sih. Terus kalau misalnya sama Kang Razan tukang palak rokok deh itu aja. Untuk Raisya care banget sih dia. Terus kalau buat care banget, baik banget. Terus kalau buat Razan awalnya itu diam, emang pendiam banget, terus kayak susah banget buat ngobrol sama Razan, kayak topiknya susah nyambung gitu. Tapi kalau udah diajak ngobrol duluan bisa. Teh Raisa bener dia baik banget, suka bantu juga. Kalau untuk Razan kocak ya orangnya, sedikit agak nyebelin dari mukanya. Buat Raisa, aku ngelihatnya benar-benar di Adkesma itu dia udah ngeusahain yang terbaik buat staff-staffnya dan awardee dan buat proker kita. Terus kalau buat Razan juga, aku ngelihatnya si Razan ini kayak orang yang tegas gitu, tapi dia bisa kocak juga. Kalau dari aku, Raisa baik. Terus juga benar kata yang lain, setuju juga kayak mengusahakan apa yang diperlukan kayak gitu. Dan untuk Razan terlihat baik dan ya emang baik. Teh Raisa first impressionnya sangat welcome banget buat para kita staff, apalagi Eksis Awardee juga. Terus lovely banget, kayaknya semua orang tahu ya. Razan first impressionnya rada tegang sama kaku sih. Bakal masuk ke sesi game. Di sesi game ini aku bakal ngasih pertanyaan random. Nah, ntar aku kalau misalkan aku tanya siapa yang paling ini, ntar bakal aku countdown 3, 2, 1, kalian tunjuk orangnya. Oke? Oke.
Siapa di sini yang paling sering bikin ketawa kalau misalkan lagi rapat? Oke, 3, 2, 1. Sebenarnya Razan ini emang gak suka ngelawak ya, tapi emang kelakuannya tuh ada aja gebrakannya gitu. Jadi kayak gitu lah. Terlalu aneh untuk dideskripsikan lah, susah itu. Ya setuju sih nggak bisa dideskripsikan. Cuman ada satu hal yang bikin memorable banget lah. Di mana dia sering yeping tapi nggak jelas. Siapa di sini yang paling sering lupa buat jawab chat? 3, 2, 1. Ini chat dia belum balas deh kayaknya. Belum balas kayaknya chat. Kalau dari aku sih waktu itu Razan sempat minjam jersey cuman lupa dicuci. Udah aku chatin berkali-kali cuman nggak dibalikin tapi oke lah. Siapa di sini yang paling berisik kalau misalkan lagi rapat? 3, 2, 1. Sebenarnya nggak seberapa basic sih, cuma kadang-kadang tuh dia suka tiba-tiba ngomong yang lain gitu loh, kayak lagi ngomong apa kadang-kadang yang berapa gitu. Frida itu bawel tapi baik sih. Gimana ya? Kalau lagi bercanda, apalagi kalau manggil-manggil Razan. Nah, setelah kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Kalau dari aku sih, aku pengen banget bisa time management kayak buat kerja nanti kan. Jadi buat di Adkesma ini bisa banget buat bagi waktu antara tugas kuliah dan juga tugas BEM. Pengen punya banyak relasi itu udah kecapai banget di sini. Kita udah kenal satu sama lain lah. Terus apa lagi ya? Udah sih udah. Kalau menurut aku sih udah tercapai ya di Adkes ini karena kita juga banyak bantu orang. Terus ya gitu seru-seru udah. Kalau aku jujur karena aku di Adkes ini udah periode kedua, banyak banget hal-hal yang tahun lalu belum kecapai itu udah bisa dicapai, dan maksudnya sama aku dan teman-teman Adkes tahun ini juga dicapai. Jadi happy banget sih karena banyak hal yang udah kita capai di Adkesma 2024 ini. Ya kalau dari aku sebenarnya gak ada mimpi ya di sini. Cuman ada tujuan aja, itu bermanfaat buat orang lain juga. Dan aku rasa dari aku periode kedua juga sama, tapi 1,5 lah kasarnya. Cukup banyak eskalasi terjadi di sini dan aku cukup bangga atas hal itu. Pengen nambah temen juga, sama pengen ngebantu orang lain secara langsung maupun gak langsung. Terus dapat banyak pengalaman, terus aku pengen tahu gimana sih cara kerja BEM itu, gimana sih lingkungannya. Terus aku bener-bener kita bisa jadi komparasi, aku kerja di sini, aku di organisasi maupun di organisasi lainnya gimana gitu perbandingannya. Cukup tercapai ya dari beberapa yang aku mau, ketemu banyak orang, terus juga tahu kinerja BEM seperti apa, dan berada di sini jadi lebih tahu lah gitu tentang apa yang aku mau. Sebenarnya udah tercapai sih, salah satunya relasi juga. Terus tahu gimana isi dalam BEM itu kayak gimana, sisik apa beluk-beluknya BEM itu gimana. Terus jadi jembatan buat antara internal dan internal itu ternyata juga nggak yang semudah dibayangkan, ada susahnya juga gitu sih. Kalau dari aku udah tercapai juga karena tujuan aku masuk BEM itu pengen keluar dari zona nyaman, karena kayak sebelumnya jarang ikut proker di luar jurusan gitu kan. Terus kenal sama teman-teman baru itu udah tercapai goals aku. Terus juga pengen bantu teman-teman FEB, dan itu udah tercapai juga melalui proker-proker yang ada kayak lewat FEB Care Center, terus DBD dan proker lainnya. Kalau dari aku mungkin sih ini bisa disebut sebagai perjalanan awal ya, karena kan dari awal aku memang ingin ikut organisasi itu, ingin lebih kenal dari banyak teman-teman jurusan lain, dan alhamdulillah udah tercapai. Dan sekarang goals aku itu aku pengen bisa bantu lebih banyak orang, apalagi tentang isu-isu yang sebelumnya nggak pernah aku dengar sebelum aku masuk ke BEM, terutama Adkesma ini. Mungkin sebagai maba kepo ya, aku tuh masuk BEM itu pengen lebih nge-explore diri, terus nge-explore dunia luar juga, nge-explore organisasi gitu. Pengen dapat pengalaman-pengalaman baru, skill-skill baru, dan juga nggak lupa teman-teman baru. Dan itu udah cukup tercapai sih. Saya sama kayak teman-teman yang lain juga udah disebutin. Tapi kayak dulu tuh goals aku masuk Adkesma tuh pengen nyoba hal-hal baru gitu. Terus setelah aku masuk, terus sekarang setelah 1 tahun di BEM juga, ya bisa dibilang kecapai lah gitu. Aku bisa nyoba hal-hal baru, bisa tahu juga hal-hal baru gitu. Kalau masuk BEM ini tuh ya gara-gara pengen kenalan sama jurusan-jurusan lain lah, memperbanyak relasi. Kan kayak Adkesma ini juga adanya proker collab juga ya, kayak DBD itu kayak membantu gue juga buat kenalan sama jurusan-jurusan lain. Salah satu tujuan gue masuk BEM itu salah satunya nambah relasi, itu juga udah tercapai.
Nambah mur. Ya bisa. Ya pokoknya di BEM ini gue ngerasa kalau gue bukan cuma dapat relasi, tapi gue juga dapat ibaratnya mungkin pengetahuan lah tentang jurusan lain. Terus juga gue di Adkesma ini terutama gue jadi lebih aware dengan isu keluh kesah yang ada di FEB, yang dimana gue di sini memperjuangkan keluh kesah yang ada di FEB gitu, yang dimana bukan dirasakan oleh gue sendiri, tetapi dirasakan oleh Kema FEB. Mungkin itu aja. Seperti yang udah disebutin dari teman-teman aku tadi, yang jelas kita di sini dapat relasi banyak, kita dapat kayak ilmu berorganisasi lah, terus kayak kita bagaimana sih cara merespon orang dengan baik tuh kayak gimana. Terus yang pasti di sini kita juga bisa nge-manage diri sendiri dan juga nge-manage orang lain gitu. Sama yang terpenting adalah tujuan aku di sini kita mendapatkan ilmu problem solving yang bagus gitu. Apa pesan terakhir untuk teman-teman departemen kalian atau untuk proses eskalasi? Untuk Adkesma mungkin aku mau bilang thank you karena udah sama-sama mengeskalasikan semua hal isu dinamika yang terjadi selama 1 tahun ini, yang mungkin gak sebentar ya karena 1 tahun itu lama. Terus buat teman-teman poros mau bilang semangat dan good job juga udah nyelesain semua perbem-beman selama 1 tahun. Mungkin gak gampang ya, tapi ya kan 1 tahun itu lama ya, balik lagi. Jadi buat semuanya good job dan good luck juga di kedepannya apapun itu. Ya paling buat teman-teman BEM, khususnya teman-teman Adkesma, paling ya cepat lulus lah, jangan lama-lama kuliahnya. Terus makan refleksi diri tuh ya. Makan dijaga, jangan kebanyakan ikut organisasi, nggak penting begitu ya. Pilih-pilih prioritas lah. Buat teman-teman khususnya di Adkesma, kalau misalnya ketemu papasan atau gimana jangan sombong-sombong ya. Semangat buat kedepannya, langkah apapun yang kalian ambil, semangat dan selesaikan sampai selesai. Dan juga terima kasih udah nerima aku di sini dengan segala kekurangan aku. Buat semuanya makasih, buat teman-teman Adkesma, kita udah sama-sama berjuang dari awal wawancara sampai udah mau demis lagi. Dan waktu kita udah demis ini jangan sampai ada kata-kata nggak kenal, nggak sapaan lagi. Pokoknya harus tetap saling deket, terus sukses terus. See you on top. Buat teman-teman Adkesma, makasih banyak atas 1 tahunnya. Terus ya semangat terus untuk kedepannya. Terus juga good luck sebentar lagi UAS-nya. Untuk teman-teman dan juga NTT Adkesma, sebelumnya terima kasih udah nerima aku di sini juga, udah bantu nuntun aku untuk mungkin di kabinet selanjutnya untuk melanjutkan proker kita yang udah ada ini. Oke, untuk teman-teman Adkesma dan rekan teteh yang ada di sini, makasih banyak atas pengalaman-pengalaman baru, skill-skill baru, terus bimbingan-bimbingannya. Aku cuma mau nyampein perjalanan kalian masih panjang, dan aku yakin kita semua bisa sukses di masa depan. Terima kasih. Makasih karena udah kuat ngejalanin ini sampai sekarang. Terus juga good job gitu, karena kalian ya meskipun yang tadi disebutin kayak ngejalanin BEM itu capek, tapi kalian tetap bisa dan kuat sampai di sini. Terus paling pesannya good luck buat kedepannya. Dari Adkesma ini makasih karena sudah membersamai buat ya perkembangan gua atau Adkesma. Ya, tumbuh kembang bersama di Adkesma ini. Terima kasih. Dan juga mau minta maaf juga misalnya ada kekurangan dari gua pribadi. Oke, terima kasih. Gue cuman mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyak ya udah menjadi bagian dari rangkaian cerita gue. Sama mungkin gue juga mau minta maaf dengan segala kekurangan gue. Oke, mungkin itu aja dari gue. Salam hangat dari Razan Kecil. Oke, kalau dari aku terima kasih untuk Teh Raisa udah nerima aku di sini, dan juga Kang Razan udah ngerangkul aku di sini, dan juga teman-teman Adkesma yang udah memberikan aku ilmu yang banyak banget lah tentang perbem-beman ini. Terus juga untuk Asis Ordi ya, selamat udah ngejalanin. Sebenarnya kita nggak lama di sini, cuman kita benar-benar ya terkesan banget gitu loh. Udah sih. Dari aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Raisya khususnya, terus juga Rajan dan kawan-kawan Adkesma lainnya. Terus pesan dari aku sih, jangan lupa kalau misalnya kita pernah bareng-bareng, senang-senang bareng.
Terus aku harap ilmu yang kita dapat di BEM ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Mungkin kalau dari aku sama kayak yang lain mau ngucapin makasih banyak buat semuanya. Terima kasih untuk kenangan-kenangannya dalam 1 tahun ini. Terutama makasih banyak buat Teh Raisa yang udah bantu banyak, terutama di Kesma ya, dan teman-teman Kesma lainnya juga yang udah bantu banget dan kerasa banget kerjanya. Mungkin untuk kedepannya sukses terus dan semangat.